Ya, eh, saya hari ini akan menjelaskan tentang kakak kami yaitu Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Peserta Didik. Ya, jadi di sini kami akan membaca tujuan dari KHK ini. Jadi secara generalnya itu berfungsi untuk monitoring kesehatan peserta didik yang ada yang ada baik untuk peserta didik dan orang tua, untuk sekolah dan untuk pemerintah. Jadi untuk orang tua secara generalnya hanya untuk memonitoring mental health dari peserta didik yang sedang belajar. Nah, untuk sekolah itu tuh untuk UKS biasanya sistemnya untuk UKS dan pengambilan keputusan dan laporan status kesehatan. Kalau untuk pemerintah dapat digunakan untuk merencanakan pendidikan kesehatan sama pelayanan kesehatan. Jadi jadi untuk ruang lingkupnya untuk desain SIMKESDIK ini kami terdiri dari eh, beberapa itu ya. Pertama untuk data pribadi, data kesehatan, status kesehatan, dan data pemeriksaan fisik, misalnya BB, TB, postur tubuh, kemampuan gerak, motorik, hasil pemerintah hematologi, status gizi, pemeriksaan gigi, mulut, riwayat imunisasi, riwayat terpapar penyakit dan kecelakaan dan lain-lain. Nah, laporan ini juga bisa disampaikan sampai dinas kesehatan. Sistemnya seperti itu. Ya, jadi dilanjutkan dengan sasaran dan sumber pendanaan. Jadi sasaran yang utama itu untuk UKS dari SD sampai SMA. Dan sumber pendanaan secara garis besar ada dari Kementerian Kesehatan sebesar 2 miliar dari APBN 2016. Untuk penggunaan di sekolah bisa didapat dari alokasi dana BOS. Habis itu dan dari alokasi dana BOK atau bantuan operasi kesehatan. Eh, Kemudian waktu pelaksanaannya ditargetkan selama 60 hari. Untuk spesifikasi teknis, pertama dibutuhkan kebutuhan sistem. Jadi kebutuhan sistemnya ada beberapa peserta didik, antropologi, tanda vital, hematologi, gigi, laporan, mutasi peserta didik, sekolah, operator, konfigurasi, dan bantuan. Jadi platformnya di sini ada sistemnya cloud computing dengan Android minimal Jelly Bean, programming language itu Java, database engine-nya SQL, application teknologinya mobile application, framework-nya Android. Ya, ini kemudian ada beberapa spesifikasi, misalnya ada tabel peserta didik, ada pendaftaran peserta didik baru, dan input profil peserta didik. Ada tanda vital, ada input-inputnya kayak semacam sitosol, diastolik, pencatatan tanda vital pesawat, riwayat pencatatan tanda vital peserta didik, dan grafik riwayat tanda vital peserta didik. Kemudian ada hematologi, gigi, laporan, seperti sebelumnya tadi mutasi peserta didik, sekolah, operator, konfigurasi, bantuan, dan kemudian lanjut ke eh, output keluarannya. Jadi keluaran yang diharapkan dari peserta implementasi sistem ini eh, aplikasi aplikasi sistem. Ya, pertama dari aplikasi sistemnya, kemudian dokumentasi teknisnya, buku petunjuk aplikasi, modul pelatihan aplikasi. Ya, oleh karena itu dari KK itu kami dapat membagi menjadi WBS yang kami sudah desain. Ya, jadi untuk pembuatan SIMCASDIC ini kami membuat dari beberapa tahap. Jadi ada tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, tahap percobaan, dan tahap pelatihan. Untuk analisis, jadi ada estimasi kebutuhan, analisis kebutuhan, prioritas kebutuhan, verifikasi kebutuhan, dan pembuatan laporan ke pendahuluan. Untuk tahap desain, karena ada database dan kita menggunakan Android, jadi kami ada desain arsitektur, database,
desain interface, desain program, dan desain keamanan. Jadi untuk tahap implementasinya kami baru memasukkan ke implementasi database, implementasi front end, implementasi back end, dan implementasi modul. Untuk tahap percobaan kami dapat membagi menjadi beberapa yaitu uji coba fungsionalitas, uji coba integrasi sistem, dan pembuatan dokumen. Dan sebagai salah satu bagian dari penutup, jadi kami ada tahap pelatihan yaitu instalasi dan konfigurasi sistem, pelatihan bagi pengguna, dan pembuatan laporan akhir. Ya, jadi ini manajemen biaya kami. Kami menargetkan sekitar 1.877.000.000. Nanti akan disamakan dengan cost budgeting. Jadi untuk project management kami menargetkan 15 orang itu 10 juta per orangnya jadi 150 juta. Tenaga ahli jaringan itu 10 orang 10 juta jadi 100 juta. Ahli IT 10 juta untuk 10 orang jadi 100 juta. Jadi total 350 juta untuk project management. Untuk hardware, kami menargetkan server peminjaman 6 minggu, setiap minggunya itu 5 juta jadi 30 juta. Dan handheld device itu 20 device, yang setiap device-nya itu 8.500.000, jadi totalnya 170 juta. Jadi total untuk hardware 200 juta. Untuk software, untuk license software ini ada 100 license yang kita harus lakukan, jadi masing-masing 4,5 juta, jadi 450 juta. Dan software development itu satu aja ya. Itu 200 juta jadi 650 juta. Untuk testing kami masih belum tahu eh, alokasinya seperti apa, tetapi kami menargetkan 50 juta. Untuk training dan support eh, ada beberapa training cost itu kami akan mengundang 100 orang jadi 400.000 bayarannya jadi 40 juta. Travel cost untuk beberapa training cost dan untuk kami sendiri travel cost ya ada 12 kali 10 juta jadi 120 juta. Untuk project team members ada 500 dan masing-masing 400.000 jadi 200 juta. Jadi total untuk training dan support 360 juta. Untuk reserve kami menargetkan 267 juta. Jadi total project cost estimate-nya 177 juta. Kemudian ada ini ya cost estimating. Jadi cost estimating itu kita ngelihat dari tiap WBS ya. Jadi untuk kegiatan analisis ini 120 juta 350, tahap desain 455 juta, implementasi 77 juta, tahap percobaan 154.500 rupiah, tahap eh, tahap pelatihan 377 juta 150. Jadi cara kerja sistem kami itu kami dari analisis ada biaya personal sekitar 5 juta, tetapi berbeda hari. Untuk elisitasi itu ada 4 hari, analisis 4 hari, prioritas 3 hari, verifikasi 3 hari, pembuatan laporan 7 hari. Kemudian ada biaya bahan. Biaya bahan kami estimasi sekitar 1 juta semuanya, kecuali pembuatan laporan 350.000. Untuk biaya perjalanan dibutuhkan di elisitasi dan di verifikasi dan pembuatan. Elisitasi kami menargetkan 1.500.000, verifikasi 1.500.000, pembuatan 1.500.000. Eh, ini ada biaya lain-lainnya, tetapi ini kami hanya menargetkan saja ini sekitar 1.500.000 dan 500.000 karena sudah disiapkan untuk biaya perjalanan sama biaya bahan. Kemudian ada desain arsitektur. Kami menargetkan desain arsitektur, database, interface, program, dan keamanan. Eh, Kami hanya menambah perbedaan di keamanan sebesar 7 juta, sisanya untuk arsitektur, database, interface, dan program itu kami menargetkan 6 juta. Jadi totalnya bisa dilihat di sini. Kemudian kami ada biaya tambahan, biaya bahan untuk tempat penggambaran dan lain-lainnya. Kemudian ada biaya perjalanan juga untuk keamanan. Kami memerlukan tempat berkunjung untuk
desain keamanan, dan biaya lain-lainnya kami menargetkan 1,5 juta, kecuali keamanan 500.000. Jadi kemudian ada implementasi. Implementasi itu ada database, ada front end, ada back end, ada integrasi modul. Itu masing-masing 15 hari. Eh, untuk database sama modul kami menargetkan per harinya 10 juta, sedangkan front end dan back end itu 15 juta. Dan ada biaya lain-lainnya sebesar 5 juta untuk setiap implementasi. Kemudian ada tahap percobaan, uji coba sama pembuatan dokumen. Jadi uji coba fungsionalitas sama integritas sistem itu kami menargetkan 10 hari dengan masing-masing tiap hari 5 juta sehingga menjadi 50 juta. Kemudian ada biaya tambahan 1,5 juta eh, untuk uji coba fungsionalitas sama integritas sistem. Kemudian pembuatan dokumen sekitar 10 hari 5 juta per harinya, jadi 50 juta total, ditambah 1.500.000 untuk biaya lain-lainnya. Kemudian ada tahap pelatihan sama penyelesaian. Jadi instalasi dan konfigurasi sistem itu kami menargetkan 10 hari yang masing-masingnya 6 juta. Sehingga menjadi 60 juta ditambah dengan biaya bahan 10 juta. Kemudian ada biaya perjalanan 1 juta untuk sebagai persiapan konfigurasi dan lain-lainnya. Dan biaya lainnya 1.650.000. Jadi total pengeluarannya 72 juta untuk instalasi. Untuk pelatihan bagi pengguna, kami menargetkan 28 hari, sekitar 6 juta per harinya, jadi 168 juta. Kemudian ada biaya bahan 20 juta, biaya perjalanan 2 juta, dan biaya lain-lainnya 1,5 juta. Jadi totalnya menjadi 191.500.000. Dan terakhir pembuatan laporan akhir. Itu selama 20 hari, itu 5 juta per harinya, jadi 100 juta. Ditambah dengan biaya bahan 10 juta, ditambah dengan biaya transportasi 1,5 juta, dan biaya lain-lainnya 1,5 juta. Jadi 113 juta. Jadi totalnya menjadi 1 miliar 877 juta rupiah. Ya, jadi ini cost budgeting kami. Jadi untuk tenaga ahli pemrograman kami menargetkan 18.750 per minggu, sampai 8 minggu. Ya, karena project kami dari 2 bulan. Jadi totalnya 150 juta, tenaga ahli jaringan 12.500 per minggu, 100 juta. Ahli IT 12.500 per minggu, 100 juta. Untuk hardware, kami menargetkan peminjaman server selama mulai dari minggu ketiga sampai minggu ke-8 itu 5 juta, jadi 30 juta. Handheld device kami menargetkan 34 juta per minggu sampai minggu ke-7, jadi 120 juta. Untuk software, license software kami menargetkan 450 juta. Software development kami eh, menargetkan ini 200 juta. Ini harusnya ada di minggu sebelum-sebelumnya. Untuk testing kami menargetkan 50 juta seperti sebelumnya. Untuk training cost kami menargetkan 10 juta mulai dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8, 40 juta. Travel cost 30 juta dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8, 120 juta. Project team members itu 50 juta sampai minggu ke-8, dari minggu ke-5 minggu ke-8 200 juta. Untuk reserve-nya kami menargetkan 8 juta minggu pertama, minggu kedua 98 juta, minggu ketiga 24 juta, minggu keempat 24 juta, minggu kelima 28 juta, minggu keenam 25 juta, minggu 7 30 juta, minggu 8 30 juta. Jadi total 267 juta. Jadi total cost estimate-nya 1.887 juta. Miliar. 1.877 juta.